pecinta fisika, kembali lagi kita belajar fisika, yaitu materi persamaan gerak harmonik sederhana. Ini lanjutan dari materi bandul sederhana dan ayunan pada pegas. Langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah persamaannya, yaitu simpangan. Simpangan atau nanti disimbolkan dengan yang namanya Y. Oke. Ada buku nanti yang adalah X, ya, itu tidak ada masalah, ya. Jadi nanti Y di sini, Y sama dengan A sin omega T ditambah dengan theta 0. Dimana nanti kalau A di sini sebagai amplitudo. Sedangkan kalau yang namanya omega, ini bacanya omega. Omega itu namanya adalah frekuensi sudut. Frekuensi sudut satuannya radian per sekon. Oke? Jadi omega itu nanti rumusnya adalah 2πf atau sama dengan 2π per T. T di sini sebagai periode, lalu F adalah frekuensi dalam satuan Hertz, kemudian omega itu frekuensi sudut, dibedakan ya antara omega dengan F nanti di soal. Kemudian kalau theta 0 itu adalah sudut fase awal, sudut fase awal, ya. Jadi kalau dikatakan sudut fase awal, ini nanti dicapai jika saat T sama dengan 0, ya. Nah, jadi kalau ditanya nanti yang namanya sudut fase atau disimbolkan dengan theta. Kalau theta itu adalah omega T ditambah dengan theta 0, ya. Kemudian kalau ditanya nanti yang namanya fase getaran. Fase getaran atau disimbolkan dengan C. Ini bacanya C. Jadi untuk mencari C nanti adalah itu theta per 2π. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya juga simpangan maksimum atau Y max. Nah, simpangan maksimum itu dicapai jika dan hanya jika sin omega T ditambah dengan theta 0 harus 1, ya. Karena nilai sin paling maksimum 1, ya. Jadi kalau ditanya ini berapa derajat, sudah pasti 90 derajat, ya. Nah, jadi berapakah simpangan maksimumnya? Simpangan maksimum itu sama dengan, kalau sin omega T ditambah theta 0 sama dengan 1, yang ini hasilnya 1, maka tinggallah yang namanya amplitudo, ya. Jadi simpangan maksimum atau simpangan terjauh itu sama dengan amplitudo. Sekarang ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, kecepatan getaran disimbolkan dengan V, velocity. Jadi untuk mencari V itu adalah dy dt, turunan pertama dari simpangan terhadap waktu. Ini bacanya turunan pertama dari simpangan terhadap waktu. Atau boleh kita buat d dt. Tadi persamaan simpangannya adalah A sin omega T ditambah theta 0. Oke. Diingat di dalam matematika bahwa turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin. Saya ulangi, turunan sin adalah cos dan turunan cos adalah min sin. Maka nanti kita peroleh A turunan sin cos omega T ditambah theta 0 dikali turunan yang di dalam, ya. Turunan yang di dalam, turunan omega T
omega, turunan theta 0 itu 0. Kenapa 0? Karena tidak ada di sini variabel T. Ya. Maka nanti kita peroleh nanti persamaan V sama dengan omega tambah 0, omega kita buat jadi ke depan, maka omega A cos omega T ditambah theta 0. Nah, inilah persamaan untuk mencari kecepatan getaran, ya. Atau kalau kita ubah lagi, ya, dengan mengingat rumus trigonometri sin kuadrat omega T ditambah theta 0 ditambah cos kuadrat omega T ditambah theta 0 sama dengan 1. Ini identitas daripada trigonometri, ya. Maka kalau kita cari dari sini cos omega T ditambah theta 0, ya, sama dengan akar dari 1 kurang sin kuadrat omega T ditambah theta 0, ya. Loh, kok tiba-tiba seperti ini? Kan gitu, ya. Nah, jadi kalau yang pertama nanti kan kita cari cos kuadrat omega T tambah theta 0, maka hasilnya 1 kurang, ya. 1 kurang sin kuadrat omega T tambah theta 0. Jadi ini kan di pangkat 2. Lalu kalau kita pindahkan pangkat 2 jadi akar, ya. Oke. Nah, lalu yang ini nilai cosnya ini kita substitusi ke persamaan yang pertama. Nah, ini. Oke. Maka nanti kita peroleh nanti untuk mencari yang namanya V sama dengan omega A akar dari 1 kurang sin kuadrat omega T ditambah theta 0. Nah, kemudian A-nya kita masukkan ke dalam, ya. A-nya kita masukkan ke dalam, maka kita peroleh omega akar dari A kuadrat dikurang A kuadrat sin kuadrat omega T ditambah theta 0. Nah, jadi apa yang kita peroleh dari sini? Kita peroleh bahwa nanti untuk mencari V boleh juga rumusnya omega akar A kuadrat dikurang A kuadrat sin kuadrat omega T tambah theta 0 itu adalah Y kuadrat, ya. Sama dengan Y kuadrat, karena tadi kalau rumus Y tadi kan A sin omega T tambah theta 0. Lalu kalau di pangkat 2 ini, maka ini A kuadrat sin kuadrat omega T tambah theta 0, ya. Nah, jadi ini bisa juga kita pakai untuk mencari kecepatan getaran, ya. Sama hasilnya dengan yang pertama. Kemudian kalau ditanya lagi kecepatan getaran maksimum, ya, kecepatan getaran maksimum atau Vmax. Untuk mencari Vmax, maka nilai cos dari omega T ditambah theta 0 harus sama dengan 1, ya. Karena nilai cos paling maksimum 1. Oke. Jadi kalau ditanya ini berapa derajat? Ini pasti 0 derajat, ya. Cos 0 sama dengan 1. Maka nanti kita peroleh nanti kecepatan getaran maksimum itu sama dengan kita masukkan nanti nilai cos omega T tambah theta 0 1, yang ini nilainya 1, maka yang tinggal adalah omega dikalikan dengan A. Oke. Maka boleh juga kita buat persamaan kecepatan getaran V sama dengan tadi ini persamaan kecepatan getaran omega A, sementara tadi omega A Vmax, ya. Berarti ini kita ganti jadi Vmax cos omega T ditambah dengan theta 0, ya. Nah, jadi inilah persamaan untuk kecepatan getaran. Persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga yaitu percepatan getaran yang disimbolkan dengan A. Jadi untuk mencari percepatan atau A itu turunan kedua dari simpangan terhadap waktu
atau turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Jadi kita ambil aja dari kecepatan, maka nanti kita peroleh A sama dengan D dt. Persamaan dari kecepatan tadi adalah omega A cos omega T ditambah theta 0. Maka kalau kita turunkan, hasilnya omega A turunan cos itu min sin omega T ditambah theta 0 dikali turunan yang di dalam, yaitu omega ditambah 0. Maka nanti hasilnya ini adalah untuk mencari percepatan getaran, omega kita buat ke depan, maka hasilnya jadi omega kuadrat A. Min kita pindahkan ke depan, maka di sini tinggal sin omega T ditambah theta 0. Sedangkan A sin omega T tambah theta 0 itu adalah Y, maka boleh kita buat bahwa percepatan sama dengan min omega kuadrat Y. Lalu kalau ditanya percepatan maksimum getaran, ini dicapai jika sin dari omega T ditambah theta 0 sama dengan 1. Tentunya omega T tambah theta 0 harus 90 derajat ya. Maka nanti kita peroleh bahwa A max sama dengan sin omega T tambah theta 0 1, nilainya ini 1, maka yang tinggal adalah min omega kuadrat A. Lalu boleh kita tuliskan persamaan percepatan getaran. A sama dengan, kita ganti min omega kuadrat A jadi A max, maka hasilnya A sama dengan A max sin omega T ditambah theta 0 ya. Inilah persamaan percepatan getaran. Persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat kita bahas adalah energi potensial. Energi potensial getaran, atau kita simbolkan dengan EP. Jadi untuk mencari EP ini bisa kita buat integral dari F dy ya. Sementara untuk mencari F sama dengan M dikalikan dengan A, maka boleh kita buat integral dari M A dy. Lalu A sama dengan tadi persamaannya min omega kuadrat Y. Sedangkan kalau yang namanya M itu adalah K per omega kuadrat ya. Itu dari persamaan K sama dengan M omega kuadrat. Oke. Lalu tanda minnya ini ya nggak usah kita masukkan karena ini adalah arah. Maka boleh kita buat untuk mencari EP integral ya. Kita ganti M jadi K per omega kuadrat. Kita ganti A jadi omega kuadrat dikali Y dy ya. Maka ini bisa habis. Maka kita peroleh nanti untuk mencari EP adalah K integral dari Y dy ya. Karena ini konstanta kita majukan ke depan. Oke. Jadi kalau kita integralkan ini maka hasilnya adalah sama dengan setengah K Y kuadrat. Inilah EP-nya. Ya. Atau kalau kita ganti Y tadi adalah A sin omega T tambah theta 0, maka boleh kita buat jadi setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T ditambah theta 0 ya.
Jadi ini diperoleh dari yang namanya Y ya, karena Y tadi adalah A sin omega T ditambah theta 0. Inilah persamaan untuk mencari energi potensial. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya energi potensial maksimum. Energi potensial maksimum itu dicapai jika sin dari omega T ditambah theta 0 sama dengan 1. Ya, tentunya bahwa omega T tambah theta 0 adalah 90 derajat ya. Sin 90 adalah 1 kuadrat ya 1 ya. Maka kita peroleh nanti bahwa EP max energi potensial maksimum sama dengan setengah Ka kuadrat. Inilah persamaan untuk energi potensial. Sekarang kita lanjut ke persamaan yang kelima. Persamaan yang kelima adalah energi kinetik getaran. Energi kinetik kita simbolkan dengan yang namanya EK. Rumus EK adalah setengah MP kuadrat. Jadi kalau kita masukkan nanti yang pertama bahwa V sama dengan omega A cos omega T ditambah theta 0, maka kita peroleh nanti EK sama dengan setengah M, lalu kita masukkan V-nya di pangkat 2, ini jadi omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T ditambah theta 0. Maka nanti kita peroleh M omega kuadrat adalah K ya. Kita peroleh nanti yang namanya energi kinetiknya jadi setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega T ditambah theta 0. Oke. Kemudian kalau kita masukkan juga V sama dengan omega akar dari A kuadrat dikurang I kuadrat, maka kita peroleh nanti EK sama dengan setengah M, kita masukkan V-nya jadi pangkat 2 omega kuadrat kali A kuadrat dikurang Y kuadrat, akar jadi hilang ya. Maka ini hasilnya EK sama dengan setengah M omega kuadrat itu tadi K kali A kuadrat dikurang Y kuadrat. Oke. Nah kemudian kalau ditanya juga berapakah energi kinetik maksimum? Energi kinetik maksimum dicapai jika cos omega T ditambah theta 0 sama dengan 1. Lalu ini berapa derajat? Pastinya 0 derajat ya. Maka nanti kita peroleh energi kinetik maksimum sama dengan, lalu kalau yang ini tadi hasilnya 1 ya, cos omega T tambah theta 0 1 kuadrat hasilnya 1 dikalikan dengan setengah Ka kuadrat, maka hasilnya adalah setengah Ka kuadrat. Nah inilah persamaan untuk yang namanya energi kinetik. Persamaan yang keenam. Yang keenam adalah energi mekanik atau energi total ya, kita simbolkan dengan EM. Jadi kalau mencari EM itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Maka energi potensial tadi boleh kita buat setengah KY kuadrat ditambah energi kinetik setengah K A kuadrat dikurang Y kuadrat, maka ini setengah K Y kuadrat ditambah setengah K A kuadrat dikurang setengah K Y kuadrat. Jadi ini habis ya. Maka kita peroleh nanti yang namanya energi mekanik sama dengan setengah Ka
kuadrat. Ingat, ini adalah selalu tetap. Ya. Kemudian ingat bahwa energi mekanik itu sama dengan energi potensial maksimum sama itu dengan energi kinetik maksimum, itulah semua setengah KA kuadrat. Ya. Nah, itu persamaan yang ke-6. Oke, sebagai tambahan, ya, ini sebagai tambahan. Yang pertama, jika kita bandingkan antara EP dengan EK, maka nanti kita peroleh setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T ditambah theta 0 per setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T ditambah theta 0. Maka ini bisa kita coret, sin per cos hasilnya adalah tangen kuadrat omega T ditambah theta 0, atau boleh kita tulis tangen omega T ditambah theta 0 lalu dipangkatkan dengan 2. Yang kedua, jika kita bandingkan antara EP dengan EM, maka kita peroleh setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T ditambah theta 0 per setengah KA kuadrat. Jadi ini habis. Yang tinggal adalah sin kuadrat omega T tambah theta 0, atau boleh kita tulis sin omega T ditambah theta 0 lalu dipangkatkan dengan 2. Yang ketiga, jika kita bandingkan EK dengan EM, maka kita peroleh setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T ditambah theta 0 per setengah KA kuadrat. Ini juga habis. Jadi yang tinggal adalah cos kuadrat omega T tambah theta 0, atau boleh kita tulis cos omega T ditambah theta 0 lalu dipangkatkan dengan 2, ya. Nah, tambahan berikutnya, jadi saat Y sama dengan 0, kalau Y sama dengan 0 itu artinya bernilai minimum, ya. Bernilai minimum itu dicapai jika omega T ditambah theta 0 sama dengan 0 derajat, ya. Jadi saat Y sama dengan 0, maka nanti kita peroleh bahwa nanti energi potensialnya bernilai minimum, lalu energi kinetiknya bernilai maksimum, energi mekaniknya tetap. Kemudian kecepatan getarannya bernilai maksimum. Kemudian percepatan getaran bernilai minimum. Ya, itu terjadi saat Y sama dengan 0, ya, atau omega T tambah theta 0 derajat. Kemudian saat Y sama dengan A, ya, atau bernilai maksimum. Jadi saat bernilai maksimum itu nanti dicapai jika omega T tambah theta 0 sama dengan 90 derajat, ya. Maka nanti nilai daripada EP-nya, ini kebalikan ini semua, ya. EP-nya bernilai maksimum, kemudian EK-nya bernilai minimum,
Kemudian EM itu tetap, lalu V-nya bernilai minimum, dan A-nya percepatannya itu bernilai maksimum ya. Jadi ingat, tidak selamanya nanti θ0 itu ada ya, tidak selamanya θ0 ada. Oke, itulah materi gerak harmonik sederhana persamaannya. Jadi kita lanjut ke soalnya. Oke, sekarang kita lihat ke soalnya. Soal nomor 1. Sebuah partikel bergetar menurut persamaan simpangan Y sama dengan 20 sin 50T. Nah, di sini kita lihat bahwa 20 itu namanya amplitudo, sedangkan 50 itu namanya adalah omega. Oke. Dengan Y dalam sentimeter dan T dalam detik, amplitudo dan periode getaran ini berturut-turut adalah. Jadi kita disuruh mencari amplitudo dan periode. Nah, dari sini kan sudah kita peroleh yang namanya amplitudo. Jadi amplitudonya adalah A sama dengan 20 cm. Kemudian kita mencari periode. Omega di sana sudah kita peroleh omega sama dengan 50. Sedangkan untuk mencari periode itu rumusnya adalah 2pi per T sama dengan 50. Maka kita peroleh nanti T di sini periode sama dengan 2pi per 50. 2 dibagi 50 itu adalah 0,04 pi detik. Jadi periodenya adalah 0,04 pi detik. Amplitudo 20 cm. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda bergetar harmonis dengan simpangan maksimum 30 cm. Jadi simpangan maksimum itu adalah amplitudo. Oke. Fase getaran itu pada saat posisi benda 15 cm ini namanya adalah Y. Lalu yang ditanya adalah fasenya. Nah, jadi kalau persamaan umumnya adalah bahwa Y sama dengan A sin theta. Lalu Y tadi di sini adalah 15 sama dengan A-nya 30 dikalikan dengan sin theta, maka kita peroleh sin theta sama dengan 15 per 30 atau sama dengan setengah. Maka kalau ditanya tetanya dari sini adalah 30 derajat atau pi per 6 ya. Nah, ingat kalau mencari fase tadi sesuai dengan teori yang saya kasih, untuk mencari fase getaran boleh nanti kita buat bahwa C sama dengan theta per 2pi, di mana tadi tetanya adalah pi per 6 dibagikan dengan 2pi sama dengan 1 per 12. Jadi jawabannya adalah 1 per 12 ya. Soalnya gampang. Kita lanjut ke soal nomor 3. Katanya di sini, benda melakukan getaran selaras dengan periode 2 sekon. Berarti ini simbolnya adalah T besar. Dan amplitudo 10 cm. Amplitudo disimbolkan dengan A. Laju getar benda pada saat simpangannya 5 cm dari titik setimbangnya adalah. Jadi yang ditanya adalah laju getarnya, di mana di sini simpangannya adalah 5 cm. Simbol simpangan itu adalah Y. Nah, jadi untuk mencari kelajuan getarnya sesuai dengan teori yang saya kasih, V sama dengan omega akar dari A kuadrat dikurang Y kuadrat. Oke. Nah, di soal sudah ada amplitudo, sudah ada simpangannya, omeganya belum, berarti kita cari dulu omega. Omega itu sama dengan 2pi per periode, sama dengan 2pi, periodenya tadi 2, berarti hasilnya adalah pi radian per sekon.
Lalu kalau kita masukkan, maka kita peroleh nanti V sama dengan omeganya tadi adalah pi akar dari A-nya adalah 10 cm, tidak perlu kita tukar ke meter karena jawabannya dalam cm per sekon ya. Berarti 10 kuadrat 100, simpangannya tadi 5, 5 kuadrat 25, 100 kurang 25 adalah 75, berarti ini adalah pi akar 75. Akar 75 itu adalah 5 akar 3 pi cm per sekon. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah benda mengalami getaran selaras dengan amplitudo. Amplitudonya 40 cm jika energi potensial pada simpangan terjauh. Simpangan terjauh berarti itu namanya kita sebut energi potensial maksimum. Maka energi potensial pada simpangan 20 cm berarti ini Y. Oke, ini gampang ini ya. Tinggal kita bandingkan aja ini bahwa EP max dibanding dengan EP. Jadi yang mau kita cari adalah EP pada saat 20 cm. Nah, rumus untuk mencari EP max itu sama dengan energi mekanik setengah Ka kuadrat per, sedangkan mencari EP itu setengah Ky kuadrat. Setengahnya bisa coret, K-nya minta maaf. Ini boleh kita tulis jadi A per Y dipangkat dengan 2. Nah, sedangkan A-nya adalah 40, lalu Y-nya 20 dipangkatkan dengan 2. 40 dibagi 20 adalah 2, 2 kuadrat adalah 4. Nah, jadi kita peroleh nanti bahwa EP-nya, EP sama dengan dari sini EP max dibagikan dengan 4. Nah, EP max-nya tadi adalah 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 joule. Oke. Soalnya gampang sekali. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Katanya di sini partikel bermassa 100 gram. Berarti ini massa. Massanya 100 gram kita tukar ke kilogram berarti 10 pangkat minus 1 kilogram. Bergetar dengan frekuensi sudut 20 radian per sekon berarti ini adalah omega. Dan amplitudo 5 cm. Amplitudonya 5 cm kita tukar ke meter berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Besar energi kinetik partikel itu saat simpangannya 3 cm adalah. Nah, di sini simpangannya 3 cm. Simpangan itu adalah Y. Kita tukar ke meter berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, yang ditanya tadi adalah energi kinetik. Energi kinetik rumusnya adalah setengah K dikalikan dengan A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, kita cari dulu K-nya. Untuk mencari K sama dengan M omega dipangkat 2. Masanya tadi adalah 10 pangkat minus 1 dikalikan dengan omega 20 dipangkat 2 berarti jadi 400. Maka hasilnya ini adalah 40 Newton per meter. Maka kita perolehlah nanti untuk energi kinetiknya sama dengan setengah K-nya tadi 40, lalu A-nya 5 kali 10 pangkat minus 2 dipangkat 2 berarti 25 kali 10 pangkat minus 4 dikurang Y-nya tadi 3 kali 10 pangkat minus 2 dipangkat 2 berarti 9 kali 10 pangkat minus 4. Oke, setengah dikali 40 berarti 20. 25 dikurang 9 berarti 16 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan 20 kali 16 320
kali 10 pangkat minus 4, atau ini sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 2 Joule. Inilah jawabannya. Jawabannya adalah C. Oke, itulah soal nomor 5. Sekarang kita lihat soal nomor 6. Suatu benda bergetar dengan amplitudo A. Simpangan benda itu pada saat energi potensialnya 3 kali energi kinetik. Jadi yang ditanya adalah simpangan atau Y. Nah, di sini katanya bahwa yang namanya EP-nya, EP sama dengan 3 kali energi kinetik. Nah, sementara rumus EP itu adalah setengah KY kuadrat sama dengan 3, kalau energi kinetik adalah setengah K dikali A kuadrat dikurang Y kuadrat. Jadi setengah K-nya dengan setengah K bisa minta maaf, maka tinggallah Y kuadrat sama dengan 3A kuadrat dikurang 3Y kuadrat. Ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka itu jadi 4Y kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Nah, lalu ruas kiri, ruas kanan kita akarkan ya. Akar 4 adalah 2, akar Y kuadrat adalah Y sama dengan akar 3 adalah akar 3, A kuadrat diakarkan jadi A, maka kita peroleh nanti Y sama dengan setengah akar 3A. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Sebuah partikel bergetar dengan amplitudo getarannya 10 cm. Berarti ini adalah A. Pada awalnya getaran simpangan partikel itu adalah 5 cm. Berarti ini adalah Y. Jika frekuensi getaran partikel itu 5 Hz, ini F, maka fase getarannya pada T sama dengan 1/3 detik. Jadi untuk mencari fase itu nanti bisa kita buat C sama dengan omega T dikurang theta 0 per 2pi ya. Ini kenapa dikurang? Karena nanti sudut tetanya pasti semakin mengecil. Nah, sekarang kita cari dulu theta 0-nya dari persamaan Y sama dengan A sin omega T dikurang theta 0 ya. Y-nya tadi 5, A-nya 10, sin kita ambil waktunya 0 ya, berarti ini jadi 0 dikurang theta 0, maka hasilnya adalah min theta 0 ya. Jadi kita peroleh nanti min sin theta 0 sama dengan 5/10 sama dengan setengah. Maka nanti theta 0-nya ada dua kemungkinan, 210 derajat atau 330 derajat ya. Nah, jadi kita cek yang pertama untuk theta 0 sama dengan 210 derajat. 210 derajat itu sama dengan 7pi/6. Maka C sama dengan omega T ya, berarti 2πf dikali T. 2pi dikali 5 berarti 10pi. T-nya 1/3 dikurang 7pi/6/2pi ya. Maka nanti hasilnya ini kita buat ke penyebut 6 ya, berarti ini jadi 20 kurang 7 berarti itu nanti 13pi/12pi. Ini habis, maka hasilnya adalah 13/12. Kita cek jawabannya tidak ada. Sekarang kita uji untuk theta 0 sama dengan 330 derajat. Ini sama dengan 11pi/6. Maka C sama dengan 10pi dikali 1/3 dikurang 11pi/6 per 2pi. Maka hasilnya ini adalah ini ke 6 juga, berarti 20 kurang 11 berarti 9pi/12pi. Pi-nya habis, berarti sama-sama dibagi 3/4. Maka jawabannya adalah B. Sekarang ke soal nomor 8.
Partikel bergetar selaras dengan frekuensi 10 radian per sekon. Hati-hati, ini satuannya radian per sekon, berarti ini adalah omega. Dan amplitudo 5 cm, berarti ini A. Pada saat laju partikelnya 30 cm per sekon, berarti ini V. Simpangannya saat itu adalah, jadi yang ditanya adalah simpangan. Simpangan itu simbolnya adalah Y. Nah, langsung aja dari rumusnya kita peroleh V sama dengan omega akar dari A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, V nya tadi 30, ini 30, omeganya 10, akar dari A nya 5 kuadrat dikurang Y kuadrat. Jadi satuannya tidak perlu kita tukar karena jawabannya dalam sentimeter ya. Lalu ruas kiri ruas kanan kita pangkat 2. 30 kuadrat berarti 900 sama dengan 10 kuadrat berarti 100 dikali 5 kuadrat 25 dikurang Y kuadrat. 900 dengan 100 bisa kita coret, tinggal 9, maka nanti kita peroleh Y kuadrat sama dengan 25 dikurang 9 sama dengan 16. Kita perolehlah Y sama dengan akar 16 berarti 4 cm. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut lagi ke soal nomor 9. Partikel yang masanya 0,5 kg, berarti ini adalah massa, bergetar harmonis 3 kali tiap detik. 3 kali tiap detik berarti kita dapat frekuensi di sini adalah 3 Hz. Dengan amplitudo getaran 10 cm, berarti ini adalah amplitudo. Besar gaya yang bekerja pada partikel itu pada saat partikel berada pada simpangan 8 cm, berarti ini Y. Nah, kita disuruh mencari gaya. Gaya itu kan rumusnya adalah M dikalikan dengan A. Nah, sementara kalau A itu sama dengan min omega kuadrat Y. Jadi untuk mencari F sama dengan adalah min M omega kuadrat Y. Massa sudah ada, Y nya sudah ada, omeganya kita cari ya. Jadi untuk mencari omega itu sama dengan 2pi F. Berarti 2pi dikali 3, 6pi radian per sekon. Maka kita peroleh nanti F sama dengan min masanya setengah, lalu omega kuadrat 6pi kuadrat berarti 36pi kuadrat dikalikan dengan Y. Y nya adalah 8 cm, kita tukar ke meter berarti 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, jadi ini bisa habis, tinggal 4, maka nanti kita peroleh min 36 dikali 4 itu 144 pi kuadrat dikali 10 pangkat min 2 atau sama dengan min 1,44 pi kuadrat Newton. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 10. Suatu benda bergetar harmonik sederhana dengan amplitudo 8 cm, berarti ini A. Dan frekuensi 0,5 Hz, berarti ini adalah F. Saat energi potensialnya sepertiga kali energi kinetiknya, maka besar percepatan. Nah, yang ditanya adalah percepatan. Untuk mencari percepatan boleh kita buat A sama dengan min omega kuadrat Y. Oke, jadi kita cari omeganya, kita cari dulu juga Y nya ya. Nah, di sana katanya bahwa EP sama dengan sepertiga EK, atau ini boleh kita buat 3EP sama dengan EK. Sementara kalau rumus EP itu setengah K Y kuadrat sama dengan kalau EK setengah K kali A kuadrat dikurang Y kuadrat. Maka setengah K nya bisa habis, tinggal nanti di sini adalah
3Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang Y kuadrat. Kita pindahkan ini ke ruas kanan, ke ruas kiri ya. Maka kita peroleh nanti 4Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Ruas kiri, ruas kanan kita akarkan, berarti 2Y sama dengan A. Maka kita peroleh Y sama dengan A per 2 sama dengan A nya tadi 8, berarti ini adalah 4 cm. Oke. Nah, kemudian kita cari omega ya. Kalau omeganya kan rumusnya 2πf. Oke, F-nya tadi adalah 0,5 atau setengah. 2pi dikali setengah berarti adalah pi. Pi radian per sekon. Jadi sudah bisa kita cari A. A sama dengan min omega kuadrat Y. Berarti min omeganya tadi adalah pi, berarti ini pi kuadrat dikalikan dengan Y 4 cm. Kita tukar ke meter, berarti jadi 4 kali 10 pangkat minus 2. Nah, pi kuadrat diketahui 10 ya, berarti jadi ini min 10 dikali 4 kali 10 pangkat minus 2. Berarti ini adalah min 0,4 meter per sekon kuadrat. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Katanya suatu partikel bergerak harmonis dengan sudut fase 60 derajat terhadap titik setimbang. Berarti ini namanya adalah theta. Maka perbandingan energi kinetik dan energi potensial getarannya adalah, ini gampang ini ya. Jadi kalau kita bandingkan EK dengan yang namanya EP, berarti ini rumusnya boleh kita buat setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T per setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Jadi setengah KA kuadratnya bisa kita coret. Ingat omega T itu sama dengan theta ya. Berarti ini boleh kita buat jadi cos theta per sin theta dipangkat dengan 2. Oke, cos per sin itu namanya 1 per tangen ya. Tangen theta dipangkatkan dengan 2. Maka hasilnya 1 per tangen 60 adalah akar 3. Lalu kalau dipangkat 2 berarti jadi 3. Maka hasilnya adalah 1/3. Jawabannya adalah C. Nomor 12. Sebuah partikel bermassa M sama dengan 0,2 kg berada pada pegas sehingga bergerak harmonis sederhana. Posisi partikel sebagai fungsi waktu diberikan oleh persamaan xt sama dengan A cos omega T, dengan A 0,25 meter dan omega 0,1 radian per sekon. Energi total ini tinggal masukkan aja ya. E sama dengan setengah KA kuadrat atau setengah K itu rumusnya M omega kuadrat lalu dikalikan lagi dengan A kuadrat sama dengan setengah M nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 1, lalu omeganya 0,1 dipangkat 2 jadi 10 pangkat minus 2. Lalu ini 0,25 ya. Ini boleh kita buat jadi 25 kali 10 pangkat minus 2. Dipangkat 2 jadi 6. 25 kali 10 pangkat minus 4. Nah ini bisa kita coret. Berarti 625 kali 10 pangkat minus 7. Atau sama dengan 6,25 kali 10 pangkat minus 5 Joule. Oke, jawabannya adalah E. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Balok dihubungkan dengan pegas dan ditarik sejauh 4 cm. Jadi ditarik 4 cm ini sama dengan amplitudo ya. Sama dengan amplitudo. Lalu dilepaskan sehingga sistem bergetar harmonik. Dalam waktu 10 sekon terjadi 5 getaran. Dalam waktu 10 sekon terjadi 5 getaran. Berarti boleh nanti kita cari periodenya T sama dengan
T per N. Tadi T-nya tadi adalah 10, jumlah getarannya 5, berarti adalah 2 sekon. Maka grafik hubungan simpangan dengan waktu getar yang benar adalah, oke, kita lihat pilihannya. Yang A sudah pasti salah karena tadi amplitudenya adalah 4. Yang B juga sudah salah. Oke, yang C bisa, yang D bisa juga. Lalu yang E sudah pasti salah. Nah, sekarang antara C dan D kita cek yang namanya periode. Periodenya tadi adalah 2 sekon ya. Ini periodenya 2 sekon, benar. Ini periodenya 10 sekon, berarti jawaban yang benar adalah C. Oke. Nah, itulah untuk soal nomor 13. Nomor 14. Suatu benda titik melakukan oscillasi harmonik sederhana dengan amplitudo 0,2 meter. Berarti ini adalah A. Titik tersebut melakukan 20 getaran dalam 1 detik. 20 getaran dalam 1 detik berarti kita peroleh nanti yang namanya frekuensinya adalah itu 20 getaran 1 detik, berarti itu nanti N per T. Berarti 20 dibagi 1 berarti 20 Hz. Oke. Jika pada awal T sama dengan 0, simpangan tersebut adalah 0,1 meter, berarti ini Y. Maka persamaan harmoniknya ya, ini dalam X ya, tidak masalah. Berarti nanti kita buat dulu persamaannya. X sama dengan adalah A sin omega T, sin omega T ditambah dengan yang namanya theta 0 ya. Oke, berarti kita ambil nanti untuk yang namanya X-nya awalnya adalah 0,1 ya, sama dengan A-nya adalah 0,2 sin ya omeganya dan T-nya kita ambil 0 berarti jadi 0, berarti ini adalah sin theta 0 ya. Maka nanti kita perolehlah sin theta 0 sama dengan setengah, atau theta 0 sama dengan 30 derajat atau pi per 6. Maka nanti persamaannya X sama dengan adalah A sin omega T ya. Kita buat jadi dikurang. Kenapa jadi dikurang? Karena nanti sudutnya semakin mengecil ya. Berarti ini A-nya adalah 0,2 sin omeganya 2 pf, 2 pi dikali 20 berarti 40 ya. 40 pi T dikurang theta 0 berarti pi per 6. Oke, inilah jawaban nomor 14. Berarti pilihannya adalah A. Soal nomor terakhir, nomor 15. Pernyataan berikut ini yang salah untuk benda yang mengalami gerak harmonik sederhana adalah yang salah ya. Oke. Pada saat simpangan benda sama dengan setengah simpangan maksimum, energi potensialnya sama dengan setengah energi potensial maksimum. Oke, jadi katanya saat Y sama dengan setengah A ya. Lalu katanya EP-nya jadi setengah energi potensial maksimum. Jadi kalau Y sama dengan setengah A, lalu kita cari EP-nya sama dengan setengah KY kuadrat. Lalu kita masukkan Y-nya setengah A, maka hasilnya adalah setengah A dipangkat 2 berarti jadi seperempat ya. Seperempat dikali setengah KA kuadrat. Setengah ini yang ini ya. Yang seperempat itu Y-nya tadi kan setengah A berarti jadi seperempat. Oke. Nah, sementara kalau yang namanya EP max itu sama dengan energi mekanik ya. Sama dengan energi mekanik berarti energi mekanik adalah setengah KA kuadrat. Oke. Maka kalau katanya energi potensialnya jadi setengah energi potensial maksimum. Oke, tadi di sini energi potensial maksimum setengah KA kuadrat. Sementara kita perlu nanti di sini adalah EP-nya sama dengan seperempat kali setengah KA kuadrat. Berarti ini A adalah salah. Itulah jawabannya. Berarti jawabannya adalah A. Kalau B sudah pasti benar, enggak usah dicek lagi. C sudah benar, D juga benar, E juga benar. Oke. Nah, inilah pembahasan materi gerak harmonik sederhana dari saya beserta dengan soal-soalnya. Semoga berguna. Terima kasih.